Perburuan Dusan Vlahovic untuk 2026 dimulai. AC Milan hadapi saingan berat dari Bayern Munich. AC Milan belum tersingkir dari perburuan Dusan Vlahovic. Meskipun sempat tampak mustahil, nama sang striker terus dikaitkan. Laporan terbaru menyebut Rossoneri masih mengincarnya untuk masa depan. Namun, kini mereka menghadapi persaingan yang sangat serius dari raksasa Jerman. Meskipun Bayer telah masuk, Rossoneri dan Inter Milan tetap memantau. Performa Santiago Gimenez yang belum konsisten membuat posisi striker tetap menjadi sorotan. Masalah di posisi nomor 9 memang menjadi topik hangat bagi Il Diavolo Rosso. Gimenez baru mencetak 1 gol musim ini. Performa yang belum memuaskan ini membuat isu Vlahovic akan terus dibahas. Selama masa depannya belum diputuskan, Milan akan selalu menjadi salah satu opsi. Kisah perburuan Dusan Vlahovic ini menjadi sebuah anekdot menarik tentang strategi transfer jangka panjang. Bursa transfer tidak pernah benar-benar tidur. Raih 4 kemenangan beruntun, identitas Inter Milan kian jelas. Inter Milan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan besar. Setelah sempat goyah dengan kekalahan beruntun melawan Udinese dan Juventus sebelum jeda internasional, kini Nerazzurri bangkit dengan catatan impresif, 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Puncaknya datang lewat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Slavia Praha di matchday 2 Liga Champions. Hasil ini bukan hanya menambah kepercayaan diri skuad Christian Chivu, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Inter Milan semakin menemukan identitas permainan yang solid dan efektif. Kemenangan atas Slavia Praha menjadi contoh paling jelas dari progres Inter. Sejak menit pertama, Lautaro DKK tampil agresif, menekan tinggi, dan tidak memberi ruang bernapas kepada lawan. Meski lawan bukan dari jajaran elit Eropa, Inter menunjukkan kedewasaan untuk tidak menganggap remeh laga semacam ini. Hasil Liga Champions, Villarreal versus Juventus. Villarreal dan Juventus harus berbagi angka usai bermain imbang 2-2 dalam laga matchday 2 League Pace Liga Champions yang dihelat di Estadio La Ceramica, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus tertinggal lebih dulu akibat gol Georges Mikautas di babak pertama. Sinyonya tua sempat comeback lewat aksi Federico Gatti dan Francisco Coneição sebelum disamakan Renato Veiga. Hasil ini membuat Juventus belum juga mampu meraih kemenangan dari 2 laga awal mereka di Liga Champions musim ini. Pun demikian halnya dengan Villarreal. Laporan Moreto, pembicaraan kontrak Pulisic akan segera kembali dibuka. AC Milan berencana untuk duduk bersama Christian Pulisic. Mereka akan membahas kontrak baru. Namun, laporan terbaru menyebutkan belum ada jadwal pasti untuk pertemuan tersebut. Perpanjangan kontrak ini adalah imbalan atas performa gemilangnya yang konsisten. Jurnalis Matteo Moreto memberikan kabar terbaru. Ia berbicara di kanal YouTube Fabrizio Romano. Ia mengungkap bahwa kesepakatan dasar sebenarnya sudah tercapai pada bulan Februari lalu. Moreto menjelaskan bahwa situasi saat ini tidak mendesak. Kontrak Pulisic saat ini berakhir pada 2027. Namun, Rossoneri memiliki opsi sepihak untuk memperpanjangnya hingga 2028. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak ini belum menjadi prioritas utama. Saat ini, karena kontraknya berakhir pada 2028, hal itu belum menjadi prioritas utama saat ini, dalam artian belum ada tanggal pasti. Tetapi kedua belah pihak tentu ingin membahasnya kembali karena sang pemain pantas mendapatkan imbalan seperti ini. Manu Kone, minat Inter Milan itu positif, tapi keputusan bukan di tangan saya. Gelandang AS Roma, Manu Kone buka suara mengenai ketertarikan Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, pilar AS Roma tersebut mengungkapkan bahwa ketertarikan Nerazzurri adalah sesuatu yang positif,
meski pada akhirnya ia tetap bertahan di ibu kota Italia. Jika klub sebesar Inter tertarik pada saya, tentu itu hal yang positif. Saya sempat membicarakannya dengan Gasperini dan mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya juga menegaskan, selama saya mengenakan seragam ini, saya akan memberikan 100%, ujar Kone, seperti dilansir dari Internews. Ucapan tersebut menunjukkan profesionalisme sang gelandang, yang tetap fokus pada performanya bersama Roma meski digoda klub besar seperti Inter Milan. Napoli versus Sporting CP, 2 gol Hojlund menangkan Partenope. Napoli memetik kemenangan 2-1 atas Sporting CP di Liga Champions. Rasmus Hojlund memborong 2 gol Napoli di laga ini. Duel Napoli versus Sporting CP di Matchday 2 Liga Champions digelar di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Hojlund membuka keunggulan Napoli lewat golnya di babak pertama. Sporting sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Luis Suarez pada menit ke-62. Namun, Hojlund kembali bikin gol pada menit ke-79 untuk mengembalikan keunggulan Napoli. Kemenangan perdana ini membawa Napoli naik ke peringkat ke-19 klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Sementara Sporting ada di urutan ke-13 dengan jumlah poin sama dengan keunggulan selisih gol. Kobbie Mainoo bisa tinggalkan Manchester United pada Januari tahun 2026, 3 klub elit siap menampung. Kobbie Mainoo berada dalam persimpangan kariernya di Manchester United. Gelandang berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain sejak kedatangan Ruben Amorim di Old Trafford dan kini santer disebut akan pindah. Cetak 2 gol lawan Slavia Praha, Lautaro catat rekor bersejarah di Liga Champions. Inter Milan kembali menunjukkan superioritasnya di Liga Champions setelah menaklukkan Slavia Praha dengan skor meyakinkan 3-0 di San Siro. Sorotan utama tentu tertuju pada Lautaro Martinez, mega bintang asal Argentina yang mencatatkan sejarah baru bersama Nerazzurri di ajang Liga Champions. Lautaro sukses mencetak brace alias 2 gol dalam laga tersebut dan menjadi inspirasi kemenangan Inter Milan. Brace ke gawang Slavia Praha tidak hanya memperkuat langkah Inter di fase Liga UCL, tetapi juga mendekatkan Lautaro dengan para legenda klub. Kini, El Toro sudah mengoleksi 157 gol untuk Nerazzurri di semua ajang. Dengan demikian, ia hanya butuh beberapa gol lagi untuk menyalip 2 legenda besar klub, Sandro Mazzola 162 dan Luigi Cefenini 160.